Bari mau minum? Tunggu bentar. Kamu... Jangan, Bay. Kamu sosok Mbak Ari atau bukan? Bari. Halo Mbak. Bari. Hai. Enggak. Kamu beda. Bari. Sehat. Bari. Ya. Jangan nipu partner saya dan bintang tamu saya. Kamu bukan Mbak Ari. Keluar sekarang juga. Udah pergi. Belum. Siapapun kamu yang masuk, keluar dari tubuh Mbak Ari. Kau masih lihat ini bukan dia? Bukan. Kamu ditipu, Bay. Bandel ya. Keluar. Keluar! Kamu ikut dengan saya pulang ya. Tinggalin Mbak Ari. Jawab ya atau tidak. Bagus. Pergi sekarang juga. Ada tisu nggak? Saya minta tisu. Udah pergi. Bari. Tisu. Saya minta tisu. Ini udah Mbak Ari. Bentar ya, jangan tisu ya. Kenapa? Dia udah balik ke semua lagi. Dia keluar masuk atau dia sebenarnya dari tadi dalam situ cuma pura-pura seolah-olah udah pergi padahal masih ada. Iya, masuk keluar pergi, dan tadi dia sempat menipu saya juga untuk kedua kalinya. Kenapa dia bilang anggap cucu? Ini sebenarnya berarti bukan neneknya, bukan leluhur, tapi orang yang Ari ini dianggap dari cucunya. Iya. Mbak Ari selap air matanya. Masih ada pengaruh sedikit. Boleh, kalau mau lepas dulu putar balik biar bisa lap, enggak? Saya merasakan Mbak Ari 100% di sini sekarang. Mbak Ari, jangan sedih lagi ya. Semoga makhluk halusnya nggak ada lagi ya, Mbak Ari. Amin. Jangan kemasukan lagi, Mbak Ari. Amin. Jangan banyak sedih pesan saya. Nanti makhluk macannya dan nenek-nenek akan masuk. Iya. Ya, Iya. kasih Mbak Ari. Kamu kedinginan tampaknya. Berarti Mbak Ari ini dimanfaatkan ya. Iya. Hapus air mata kamu. Jangan terlalu sedih kalau kejadian hidup ya. Jangan ingat yang berlalu. Kalau sudah berlalu, semuanya udah berlalu. Ya. Iya. Yang kuat Mbak Ari. Saya udah ngasih Mbak Ari. Ini udah pergi makhluk tadi Udah. itu. Berarti tabah selama ya. ini Mbak Ari ini dimanfaatkan Betul. sama jin-jin. Betul sekali 100%. Akurat, iya. Karena Mbak Ari ini nggak move on, nggak ikhlas. Iya. Jadi dia benar-benar kesempatan untuk dimanfaatkan. Betul sekali. Jadi makhluk ini yang Menipu, justru membolak-balikan fakta intinya. seolah-olah korban padahal dia yang melakukan santet.
Betul sekali. Ngirim ke mantan suami, ke mantan pacar, dan juga ke dukun yang digunakan oleh mantan pacar itu. Iya, baik. Udah ada bener. Jadi ini makhluk halusnya bersilat lidah gitu. Jangan sedih lagi Mbak Ari. Kamu udah bebas kok dari cengkraman nenek-nenek yang jahat ini dan makhluk macan piaraan dia. Itu pertama kali dia datang mengikuti Mbak Ari. Itu gimana ceritanya, Roy? Entah kenapa dia suka dengan tubuh orang yang lemah seperti Mbak Ari gitu. Gampang nangis, sedih, gitu, pendendam. Nempelnya Karena dengan frekuensi yang sama. Gitu. Makanya saya pesan Mbak Ari jangan sedih-sedih lagi ya. Kita semua orang, kita nih semua care sama Mbak Ari. Gitu. Nanti dimanfaatin dia. Tadi saya udah bentak dia untuk tinggalin kamu dan dia ikut dengan saya aja. Mbak Ari baik-baik aja sekarang? Alhamdulillah baik. Pertama kali merasa diikuti sosok ini kapan waktu itu? Ingat gak? Selama saya punya dendam. Oh ya tuh kan bener, berarti bener kata saya. Itu dendam frekuensi yang sama masuk. Betul sekali. Membawa ini masuk ke dalam dunianya. Dan saya merasakan sosok Mbak Ari itu adalah sosok yang menyenangkan. Lembut sama anak kecil sebenarnya. Itu yang saya rasakan. Saya kan juga punya teman-teman yang gak kelihatan ya, bentuknya anak kecil. Mereka nyaman kok ke Mbak Ari. Saya ngerasa mereka di belakang saya nyebut Mbak Ari. Kayak mereka familiar sekali dengan dunia Mbak Ari sebenarnya. Ada ilmu putih dan ada ilmu hitam. Tapi Mbak Ari sebenarnya yang putih, tapi dimanfaatkan oleh yang tidak. Itu sih yang saya rasakan. Itu yang saya. Frekuensi kesedihannya harus dibuang. Oke. Nah tadi kan Mbak Ari bilang katanya karena perlakuan mantan pacar. Akhirnya suami yang baik jadi berbuat salah. Kalau menurut pengamatan dan penerawangan kamu Roy, apakah benar valid nih memang si mantan pacar yang berbuat jahat kepada Mbak Ari? Sebenarnya sih ada juga seperti itu. Tapi karena dipengaruhi yang ini yang nyetir, jadinya diada-adain deh alasannya untuk nyakitin semuanya. Kalau ini baik nih, hari ini pasti si Mbak Ari kehidupannya bahagia. Selalu bersyukur. Amin. Bagus itu diaminin. Saya ngeliat perbedaan emosi dan aura warnanya beda banget dari yang pertama. Saya masuk dan saya ngerasa dia sekarang perlahan-lahan berubah jadi hijau, tenang gitu, kayak lebih. Saya ngerasain energi baik gitu di Mbak Ari. Itu sih. Walaupun dia pernah jadi korban juga, gampangan dan gigitan orang kayak gimana. Sakit hati sih, bukan sakit fisik. Bekasnya tuh terasa ya, emosinya, Lebih- dendamnya, keselnya. Lebih sakit hati dibanding sakit fisik. Tapi pikiran negatif sekali lagi itu akan mengundang makhluk halus datang. Dan makhluk-makhluk yang negatif itu malah datang nyamain. Lu sama gue nih, lu dihianatin, lu makanya harus benci juga, gitu-gituin. Kamu harus benci dia, benci gitu. Dan itu justru akhirnya yang malah buat kita lemah lagi. Iya. Dan akhirnya dikuasai lagi makhluk-makhluk itu. Betul. Mbak Ari, kami yakin Mbak Ari punya kekuatan. Dan Mbak Ari adalah orang yang baik. Bisa berbuat baik lebih banyak lagi. Buat banyak orang lagi. Karena pasti banyak kebahagiaan yang bisa Mbak Ari ciptakan buat banyak orang. Kalau misalnya Mbak Ari sendiri masih menyimpan dendam, otomatis nggak akan ada kebahagiaan yang diciptakan. Betul. Mudah-mudahan bisa dilepas, bisa dimaafin, bisa dilupain. Dan mudah-mudahan ya syukur-syukur bisa balik lagi dan baik-baik dengan mantan suami ya. Roy. Iya. Kalau enggak cari suami baru. Itu suami baru. Ayo Mbak, move on. Gimana Mbak Ari? Mbak Ari ada rencana keinginan untuk kembali dengan mantan suami atau ada sosok yang lain yang baru mungkin yang sudah mengisi hati gitu? Kalau dia udah baik, kenapa enggak? Tuh, Yesus. Kalau dia udah baik, kenapa tidak gitu ya? Karena anak sudah pada besar. Dan kita juga udah berumur kan? Iya. Sudah tua, mau dia yang dicari apa lagi? Gitu. Cuman memang sekarang berarti dia yang melakukan semuanya ya? Iya, dia nih Mbak Ari. semua. dia tuh kalau saya bilang dia yang ngelabuin Mbak Ari. Dia yang kurang ajar, dia yang membisik-bisikkan hal-hal buruk. Padahal mukanya tuh memelas,
tapi sebenarnya bisikannya gaib. Makanya Mbak Ari, untung kita bertemu ya, Mas, bukan untung, maksudnya saya senang saya bisa berbagi dan Mbak Ari bercerita pada hari ini. Saya ikut merasakan kesedihan dan ternyata dia diperdaya oleh makhluk halus. Sebagai seorang perempuan juga, apabila Osin terjadi pemukulan seperti itu, apa yang kau lakukan? Dibalas aja deh. Dibalas. Terus pergi tinggalin. Berarti tinggalin. Iya, Ya. aku nggak suka Cowok. cowok yang kasar. Aku nggak suka cowok yang bentak. Aku tuh nggak suka. Pernah? Pernah sih ya kan, punya apa namanya tuh temen cowok gitu kan. Terus dia itu sedikit-sedikit bentak, tempel-tempel gitu. Dan aku malah jadi balik bentak gitu. Dan aku langsung pergi. Udah pergi aku nggak mau lagi ketemu. Aku Setiap orangnya- perempuan emang gak bisa digituin sih ya. Iya, aku beda-beda sih ya. Ada yang nerima aja, disakitin, malah makin cinta kan seperti Bari. Berarti kalau misalnya saya ngucapin saya benci sama orang dan misalnya saya berbicara ini orang nanti akan sakit, Ini. itu sakit. Ini, Iya. Biasanya kejadian iya. seperti itu. iya. Kalau saya disakitin, saya pasti ngomong orangnya lewat bawa motor ataupun apa, jatuh dia dari motor. Ini. 1 jam langsung kecelakaan. Berarti dia jahil. Iya, serem sih Iya. lebih mencelakai orang kan Iya. nggak bagus ya. Iya, Kalau jadi diterusin Kalau bisa-bisa saya dia yang disakitin diambil. orang, saya cuma bisa nangis tapi dia datang dan apa yang saya mauin terjadi. Jangan dong. iya, tapi dia jahat, udah Dia memperdaya mbaknya, udah bohongin mbaknya. Berarti itu yang melakukan ya. Iya, dia nih yang lakuin. Jadi setiap kali Mbak Ari udah ngerasa ada bisikan, oh dia jahat ya, gue pengen dia sakit. Itu sebenarnya bisikan dari sini. Roy, kalau terus-terusan bisikan itu diikutin dan dia nenek ini selalu membantu apa yang diinginkan oleh Ari, apa efeknya nanti di kemudian hari buat Mbak Ari? Mbak Ari akan ditinggalkan oleh beberapa orang tentunya, karena kan orang gak respect jadinya. Saya ngerasain Mbak Ari tuh bakalan ditinggalin dengan society gitu. Lingkungan. Kesepian berarti. Kesepian gitu, Dan kasihan. cuma ada dia akhirnya. Cuma ada dia gitu. Dia kan pengen si Mbak Ari terkucilkan nih makhluk. supaya Halus. sendirian, Supaya cuma sendirian. buat dia. Cuma buat dia dan mempengaruhi dia untuk kepuasan makhluk halus ini. Jadi Mbak Ari tuh digunain, dendamnya digunain, kemarahannya digunain. Nah ini juga nih sebenarnya dendam, kesalahan fatal orang itu bisa makhluk halus gunain loh sebagai sebagai alasan dipelintir gitu dan dimasukin ke dalam sini. Makanya rajin-rajin deketin sama yang di atas deh dan lupain ini dendam. Seperti itu. Mantan suaminya boleh kami tahu nggak namanya? Jangan. Jangan. Nggak mau Sekarang udah sadar. Udah sadar. Ya, dia Sudah udah lama sadar. pisahnya. Talak 1, talak 2, suka begitu. Talak Talak dua. 1 ntar balik lagi, talak 2 ntar balik lagi, Tapi- talak 3 ini aku nggak tahu. Pengennya sih nggak tahu ya. Pengennya apa Mbak Ari? Pengennya gimana? Pengennya ya saya berhak hidup bahagia kan. Iya pasti setiap wanita berhak Pengennya hidup gitu. bahagia. Pengennya hidup berhak bahagia gitu. Masih. Kan capek 25 tahun nggak bahagia. Jadi kalau misalnya Mbak Ari udah gak bahagia atau apa, jangan dipaksain. Saya punya prinsip setiap wanita tuh punya berhak mendapatkan kebahagiaan. Betul. Setiap Setuju. semuanya perempuan. Masih cinta Mbak? Karena faktor anak ya. Enggak. Pertanyaan saya sederhana. Masih cinta sama dengan suami? Nggak tahu. Enggak Karena jawabannya. saya faktor anak aja. Saya ulangi pertanyaannya. Mbak Ari ingat sosok mantan suami? Ingat sosoknya? Saya nggak mau jawab. Saya nggak mau. Karena saya capek. Capek. Saya membesarkan anak capek. Tapi kalau begitu terus capek saya. Mbak Ari, Capek. kamu bisa memahami. Mungkin tidak bisa merasakan, tapi kamu bisa memahami betapa capeknya semua perjuangan yang udah dilakuin Mbak Ari. Tapi Mbak Ari pasti memaham juga kalau nggak ada manusia yang sempurna kan ya. Termasuk mantan suami Mbak Ari. Rela untuk maafin supaya nggak dendam lagi.
saya ikhlas. Lillahi ta'ala, maafin. Iya, pasti. Ikhlas. Amin, amin. Ikhlas. Mudah-mudahan dengan ikhlas akan terbayar keikhlasan dengan kebaikan dan kemurahan hati dari Yang Maha Kuasa ya. Amin. Saya bisa bahagia terus. Karena tadi dengar apa kata Roy, semua orang terutama perempuan Semua berhak perempuan untuk bahagia. pastinya harus. Apalagi untuk anak-anak. Iya. Ya, Terima kasih Mbak Ari. Mbak Ari baik-baik aja. Ya, saya kuat. kuat. Pasti kuat. Gunakan kekuatannya untuk melawan dendamnya. Amin. 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 Terima kasih Mbak Ari sudah hadir di Menembus Mata Batin. Baik-baik selalu. Ada terakhir mau disampaikan Roy? Ya, pokoknya Mbak Ari pantas dan berhak mendapatkan semua kebahagiaan. Amin. Itu. Amin. Amin ya, amin. Terima kasih. Anda boleh meninggalkan studio Mbak Ari. Selamat malam. Baik. Selamat malam. Sebelah sini. Jangan pernah menghukum seseorang atas kesalahannya. Setiap insan berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan menjadi kebaikan. Dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Nyai Kantil, sosok seorang ahli spiritual yang mampu berurusan dengan santet dan mengembalikan santet. Dan juga ada Ari yang begitu kecewa dan sedih yang dirasakannya justru malah mengundang makhluk-makhluk gaib. Gimana Roy tanggapan kamu? Ada perbedaan antara Nyai Kantil dengan Mbak Ari. Kalau Mbak Ari itu penuh dengan dendam, berbanding terbalik dengan Nyai Kantil yang masih mempunyai sifat keibuan untuk tidak membalas dendamnya. Justru malahan padahal kliennya meminta untuk santet malah ditolak untuk menyantet orang. Kemudian Mbak Ari adalah sosok sifat yang pendendam dan penuh dengan amarah. Dua pribadi yang berbeda. Iya, tapi kasihan kalau dendam udah meliputi dan memuncak ya. Nggak bisa lagi ada akal Nggak sehat. bisa ada akal sehat yang Keputusannya. malah ginian yang masuk Mbak Ari. Begitu udah dikuasai sama makhluk-makhluk ini justru jadi nggak bisa kontrol. Dendamnya jadi lemah. Dan jadi lemah. Tanggapan kamu gimana, Osin? Kalau untuk Nyai Kantil, yang pertama Osin emang dari awal ketemu udah punya feeling yang kalau dia tuh emang bener-bener Sosok mistis mistis banget ya. gitu ya, mistisnya kental kuat gitu. Kalau untuk Mbak Ari ini yang Osin lihat sih dia itu sangat sedih yang bener-bener dalam banget, yang bener-bener sangat sakit banget dan dia pengen bales gitu. Bila perlu aku bunuh gitu loh. Jadi kayaknya karena disakitin akhirnya malah dendam. Jadi sebaiknya kan kita nggak pernah kita nggak pernah tahu yang terjadi dalam hidup tuh nggak selalu manis gitu, kadang-kadang pahit tapi justru dijadikan sebagai pengalaman kali ya. Iya Iya, benar. Ya. seperti itu Mbak. Oke, baik. Neng Osin terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses Sama-sama. untuk karir kamu. Amin. Roy Osin terima kasih atas segala pencerahan dan penjelasannya malam hari ini. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami akan kembali untuk itu tetap bersama Menembus Mata Batin.